Halo guys, welcome back to my channel Nabila Haruna. Nah, seperti yang di video sebelum-sebelumnya nih, saya kan udah spill gitu ya, kalau saya diterima di kampus Inggris, di UK, United Kingdom. Dimana sih? Dan saya bakal ceritain gimana pengalaman saya memperoleh Letter of Acceptance Conditional ini. Oke, jadi disimak baik-baik ya. Nah, saya menerima offer atau tawaran untuk melanjutkan studi S2 di University of Edinburgh di UK, di Skotlandia, tepatnya di Skotlandia. Jadi saya menerima offer ini di tanggal 20 Mei 2022, 20 Mei 2022. Di sini tertulis ya, ada namanya, terus alamat saya, kemudian student ID, bla 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 bla. Terus di sini tertulis, Dear Nabila, I'm delighted to inform you that the university is offering you admission to MSc Applied Linguistics 1 year under the terms and condition below. Please read this offer and the specific terms carefully and complete the instructions as necessary. Jadi, saya itu hanya perlu memasukkan satu dokumen lagi, kemudian sudah sah tuh jadi studentsnya di sana, dan juga bisa mendaftar beasiswa gitu. Akan tetapi kemarin itu saya sudah tes gitu ya, sudah tes IELTS, tapi band score-nya belum memenuhi gitu, karena IELTS harganya 3 juta ya. Dan pada saat itu saya belum punya pekerjaan sampingan lagi ya, kayak belum mengajar lagi kayak kursus-kursusan gitu, karena memang fokus saya kemarin belajar kursus mandiri, kursus bahasa Inggris, kursus IELTS. Akhirnya saya nggak sempat untuk berbisnis kayak gitu, makanya saya tidak punya uang cadangan untuk ikut lagi gitu tesnya. Nah, yang di sini topik yang kali ini di video ini saya akan menceritakan pengalaman saya mendaftar sampai akhirnya dinyatakan lulus gitu ya teman-teman. Jadi meskipun saya tidak jadi berangkat nih ke UK, tapi saya juga diterima di kampus di Indonesia ya, which is it's really have good reputation too. Jadi di Indonesia juga bagus banget reputasinya. Nanti saya akan ceritakan juga di video yang lain, oke? Nah, untuk sekarang ini saya akan menceritakan bagaimana pengalaman saya. Yang pertama, kita tentu harus menulis esai. Jadi kalau saya tidak salah ingat nih, ada 2 esai yang saya tulis. Yang pertama seperti motivation letter, mengapa saya memilih jurusan Applied Linguistics. Kemudian latar belakang saya seperti apa, saya kuliah di mana, ya kan. Saya ceritakan bahwa I graduated from Universitas Negeri Malang, bachelor degree English Language and Literature, and I got cum laude, ya. Jadi saya mendapat predikat cum laude, lulusan terbaik seperti itu, maksudnya dapat predikat dengan pujian seperti itu ya kalau bahasa Indonesianya, atau dalam bahasa Inggrisnya cum laude. Kemudian apalagi ya, tepat waktu juga ya, diceritakan seperti itu. Saya menceritakan keseharian saya, kemudian apalagi yang saya ceritakan di situ, selama studi itu saya minatnya di mana. Nah, saya memang minatnya di linguistics. Kan kalau di dalam bahasa Indonesia, prodi saya itu S1 Bahasa dan Sastra Inggris Universitas Negeri Malang. Nah, jadi fokus major saya adalah di linguistik, ya, di bidang bahasanya. Kita belajar tentang bagaimana bahasa manusia itu mempengaruhi otak, mempengaruhi fisik kita, mempengaruhi mental kita, kayak gitu-gitu. Terus bagaimana kegunaan bahasa itu sendiri, ya kan. Language is the tools to communication, but it is not only that, it's beyond that. Jadi jauh lebih dalam, with the deeper
meaning ya, kalau misalnya kita sebutnya sastra Inggris murni ya gitu. Jadi saya memang minatnya di bidang linguistik. Saya ceritakan kenapa saya sangat ingin berkuliah di Edinburgh, karena reputasi kampusnya yang bagus, stafnya yang luar biasa, dan lain sebagainya. Kemudian di esai yang kedua itu saya menceritakan tentang pengalaman saya memimpin organisasi, kemudian pengalaman saya menjadi sekretaris, apalagi ya, pengalaman saya mendapatkan achievements atau prestasi-prestasi selama berkuliah dan setelah berkuliah itu seperti apa saja. Yang kemarin sebagai duta inspirasi Sulawesi Barat, kemudian sebagai duta bahasa, dan yang lain sebagainya. Seperti itu yang saya cantumkan di sana. In English, everything should be written in English. Jadi saya memang menulisnya itu dalam bahasa Inggris. Kemudian saya mencari teman dan mentor gitu untuk mereview esai saya, seperti itu. Dan saya juga dibantuin oleh mama saya untuk mengecek grammar saya, seperti itu. Jadi benar-benar kalau kita mau lulus itu ya harus berkorban tenaga, waktu, pikiran, materi, ya, itu yang harus kita korbankan dan kita harus siap untuk itu. Dan memang harus siap menang dan kalah. Nah, saya di sini alhamdulillah kayak syukur banget gitu, bersyukur banget dan luar biasa banget karena saya bisa diterima di kampus top dunia, salah satu kampus top dunia, kampus terbaik dunia. Dan juga Applied Linguistics ini adalah jurusan pertama yang ada gitu di dunia. Jadi yang pertama mengadakan Applied Linguistics di dunia itu adalah Universitas Edinburgh ini, University of Edinburgh ini. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian apalagi ya yang mau saya sampaikan? Proses menunggunya itu sekitar 1 bulanan ya. Tapi ketika saya membuat esainya itu butuh beberapa bulan gitu ya, sekitar 2 bulanan lah ya membuat esainya, 2 esai itu. Terus kita harus minta recommendation letter ke profesor kita. Jadi saya punya profesor, nama beliau adalah Profesor Effendi Kadarisman. Beliau adalah supervisor saya atau bisa disebut dosen pembimbing saya pada saat kuliah S1 itu. Jadi saya diberikan surat rekomendasi gitulah ya. Dan saya senang banget, pokoknya ini tuh jadi momentum dan memorable banget buat saya. Jadi saya bakal simpan dokumen ini karena mungkin saat ini saya belum bisa pergi ya. Itu juga karena pada saat saya mau ambil tes IELTS lagi, sebenarnya saya sudah diizinkan sama orang tua gitu kan. Saya mau ambil tes IELTS lagi, tapi kadarullah saya sakit gitu. Akhirnya bukannya tidak mau banget untuk tes lagi, tapi karena memang keadaan saya lagi sakit gitu ya, jadi saya nggak bisa melanjutkan perjuangan itu. Ya sedih sih, tapi ya mau diapa gitu. Akhirnya saya mendaftar di Indonesia, di dalam negeri gitu. Nah, buat teman-teman nih, kalau bisa saya sarankan, kalian harus tetap punya plan A, plan B, plan C gitu. Jadi saya kemarin itu saya memang betul-betul daftar dulu yang luar negeri. Saya nggak daftar dalam negeri bersamaan dengan luar negeri. Jadi cuma luar negeri tok. Walhasil ketika mepet baru saya daftar dalam negeri gitu. Nah, kalau bisa kalian daftar luar negeri, daftar juga dalam negeri. Nah, bagusnya yang di luar negeri itu kebanyakan tidak ada pembayaran pendaftaran gitu. Jadi saya di Edinburgh ini nggak bayar sama sekali, nggak ada pembayaran pendaftaran seperti itu, seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia kan mulai dari 600.000 kalau S2 ya, mulai dari 600.000 sampai 1.200.000 itu di UI gitu ya. Jadi mungkin ada teman-teman yang sudah bisa menebak saya kuliah di mana nantinya. Nanti akan saya perlihatkan juga LOA dari kampus di Indonesia
dan saya akan mengajak kalian untuk tur di kampus saya tersebut, oke? Nah, apalagi ya yang mau diceritakan tentang Edinburgh ini? Oh iya, kenapa sih saya memilih Edinburgh? Bener gak sih? Kenapa saya memilih Skotlandia? Jadi, itu karena awalnya itu saya pengen banget di Oxford University. But, pada saat itu pendaftarannya udah tutup di bulan, kalau nggak salah dibukanya bulan November sampai bulan Januari. Terus saya daftar Edinburgh ini sekitar bulan Februari gitu. Nah, kalau di Oxford itu harus ada uang pembayaran gitu loh. Kita harus bayar untuk uang pendaftarannya. Jadi saya cari-carilah yang kampus terbaik yang tidak memerlukan kita untuk mengeluarkan biaya terlebih dahulu gitu, ya kan? Kemudian ya namanya anak-anak irit dan hemat ya. Kemudian apalagi ya? Oh iya, saya habis nonton Harry Potter gitu kan. Nah, banyak scene-scene-nya itu syutingnya mereka di Skotlandia gitu. Jadi Skotlandia itu terkenal dengan magical place, tempat yang magic gitu loh, tempat yang magis ya nggak sih, kayak gitulah pokoknya. Seru di sana. Kemudian memang apa ya, tempatnya cocok buat saya kayaknya gitu ya. Saya kan sudah mini riset gitu di Google, di YouTube gitu, dan saya memang merasa nyaman lah, kayak that's good gitu. Dan kan toh kalaupun nggak di Oxford ya setidaknya saya bisa jalan-jalan kan nanti di sana gitu. Tapi ya balik lagi, mungkin memang belum jalannya saya ke sana untuk tahun ini, untuk intake 2022 kemarin. But that's okay, nggak apa-apa. Jadi saya punya banyak pengalaman akhirnya. Saya punya pengalaman mendaftar beasiswa luar negeri, beasiswa dalam negeri, kemudian mendaftar kampus di luar negeri dan kampus dalam negeri. I got many experience of that and I can tell you gitu. Dan saya bisa memberikan guide, memberikan pencerahan, kayak bimbingan ke orang-orang itu gimana celah-celahnya supaya mereka tidak melaluinya lagi gitu, ya kan? Karena kalau misalnya kita sudah melewati jalan tersebut, kita sudah melihat di mana lubang-lubang yang ada, di mana batu-batu kerikilnya, di mana tempat yang becek misalnya, terus di mana tempat yang mulus kayak gitu. Jadi ya I enjoy my life, I really enjoy it. Dan ya oke, kayaknya cukup sekian. Kalau misalnya kalian mau bertanya apapun tentang itu, kalau kalian mau konsultasi mengenai pendidikan, mengenai beasiswa, boleh kontak saya di deskripsi. Nanti saya cantumkan nomor handphone saya, dan jangan lupa follow Instagram saya di @nafsul.haryani. Cek aja Nabila Haruna gitu, ada kok di sana. Kemudian jangan lupa YouTube saya di subscribe dan di like dan berikan komen positif. Oke? Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Terima kasih sudah menonton saya dan LOI Conditional the University of Edinburgh. See you. Bye.